kami juga sudah mendapatkan nomor induk berusaha dari Kementerian Koperasi, di mana NIK ini berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi nama-nama koperasi itu apa benar-benar aktif dan menjalankan kegiatan usahanya gitu, untuk mempermudah sistem monitoring, evaluasi serta mengembangkan koperasi itu sendiri gitu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah penjelasan mengenai aspek kelembagaan dari KOP kami sudah disampaikan, dan mudah-mudahan ini dapat dijadikan. Jadi, KOP kami lain fiktif gitu maksudnya. Iya, KOP kami itu fiktif gitu. Dapat. Ya, sekretaris ngomong ya. Mangga. Dapat diketahui oleh semua orang. Semoga. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Ditambahkan ku aja. Langsung terus biar lengkap semua. Singkat padat. Yang dekat keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati guru kita Abi Maulana Nur Halim Khatib Al-Bantani. Semoga Allah memberikan kesehatan dan umur yang panjang, amin ya Allah. Amin, ya rabbal alamin. Juga rekan-rekan pengurus koperasi, wabil khusus ketua pengawas koperasi kaum muslimin Indonesia Akhinal Kiram Maulana Akbar Sarip Al-Bantani. Semoga beliau diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nama Jajang Solihin, Wakil Ketua 1 Koperasi Kaum Muslimin Indonesia di bidang pemberdayaan masyarakat. Di sini saya bercita-cita ingin menggali potensi masyarakat di berbagai bidang usaha, sebagaimana tercantum dalam NIB tadi. Ada beberapa sektor usaha yang telah mendapatkan izin untuk dijalankan sebagai usaha. Misalkan saya contohkan di sini, di bidang-bidang usaha itu perkebunan, pertanian, perikanan, perdagangan, kemudian industri rumahan, bahkan pertambangan, barang-barang material dan sebagainya. Ini cukup potensi untuk dikembangkan, dan saya juga berharap adanya klaster-klaster dari usaha tersebut, misalkan klaster peternakan, klaster perikanan. Ini perlu pengembangan di kalangan masyarakat. Ternyata gula aren. Nah, seperti gula aren gitu kan. Ini sangat potensial. Sebetulnya masyarakat kita banyak potensi Kadu. Nah, duren kayak di Cikakak kan ngetop duren Cikakak. Ini kalau kita ekspos ya sampai luar negeri bisa. Bahkan ada duren unggulan di Cikakak itu yang namanya si Gandaria. Kenapa tidak kalau kita sebagai pengelola koperasi manggis si Cantayan. Nah, membentuk klaster duren, klaster manggis. Nah, ini sangat menunjang sekali untuk kemajuan masyarakat setempat. Dengan harapan usaha yang kita jalankan ini bisa menghidupi masyarakat yang ada di lingkungan. Jangan uang berputar di kota, kita putarkan uang di kampung untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Seterusnya juga saya menyediakan pasar. Harapan itu mempermudah akses penjualan para petani. 3 pasar impres gitu. Nah, pasar impres bisa.
Kemarin dari unsur pemerintahan juga sudah punya wacana untuk membangun pasar durian tradisional. Gitu. Ini bisa digabung sama program yang kita jalankan. Iya, gitu. ya, peluang kami masuk ke dinya, ya. Terus kami juga ingin membantu masyarakat memberikan perlindungan keamanan dalam menjalankan usaha. Nanti dibentuk satgas keamanan untuk para pedagang. Kan kalau pedagang kaki lima rentang kena razia gitu. Nah ini perlu kita lindungi juga. Kenapa gitu ya? Pedagang-pedagang kecil ini selalu dirazia, sedangkan yang gede gitu, yang kita tidak bisa memakan hasilnya, rakyat itu dibolehkan oleh pemerintah gitu. Kemudian kami juga dari bidang pemberdayaan ini memberikan akses permodalan, insya Allah baik bank maupun non bank, karena di sini tempatnya insya Allah Masyr sebagai gudang uang lah katakan. Nanti akan kami usahakan koperasi ini tanpa bunga syariah. Tanpa bunga bisa mengakses permodalan melalui kami di KOP kami dan kami rekomendasikan untuk mendapatkan modal dari unit pinjam. Masyr melalui unit usaha simpan pinjamnya. Kemudian kami juga ingin meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan adanya koperasi ini, karena sesuai dengan cita-cita ya koperasi ini dibentuk untuk mensejahterakan anggota pada khususnya, kemudian masyarakat dan turut membangun perekonomian secara nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan sejahtera berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dengan demikian, mudah-mudahan KOP kami ini ke depan lebih dipermudah lagi, baik akses permodalan, perizinan, dan alhamdulillah pemerintah sudah memberikan izin, kemudian legalitas yang sudah disampaikan oleh sekretaris tadi. Ini mudah-mudahan menambah gerakan koperasi betul-betul menjadi sokok guru perekonomian gitu. Terutama kita sedang menjalankan, ya ketua kita ini membangun jaringan dengan internasional. Dan alhamdulillah sekarang juga beliau sedang ada di luar negeri. Sebagian anggota pengurus kita, pimpinan kita, Bapak Sabto ya, yang sedang dikarantina, juga Bapak Herman Sugar sebagai ketua dikarantina di Jakarta. Nah ini wajar perjuangan ya. Kita sebagai mujahid memperjuangkan untuk kemajuan masyarakat banyak gitu. Ini yang namanya perjuangan pasti ada rintangannya gitu. Dan mudah-mudahan sekali lagi harapan kami dari pihak pemerintah gitu bisa memberikan akses semudah mungkin peluang usaha bagi koperasi, bukan hanya KOP kami, koperasi-koperasi yang lain juga, karena ini adalah merupakan konstitusi ya, Undang-Undang Dasar, di mana di sana gitu dikatakan koperasi sebagai sokok guru perekonomian negara Indonesia. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan pesan saya ini bisa didengar oleh instansi terkait dalam rangka meningkatkan kualitas koperasi di Indonesia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bapak Agus Saprudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi akhir zaman, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in sampai kepada kita umat akhir zaman. Abi Maulana Nurul Hatib Al-Bantani yang saya hormati,
begitu pula host dari acara di setiap tayangan studio Maksar TV yang alhamdulillah mudah-mudahan kegiatan pelaksanaan ya, kegiatan setiap siaran semoga tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan keberkahan. Amin. Dan channelnya senantiasa banyak yang maksud banyak. Tentunya pada kesempatan ini saya sebagai ketua 2 ya, di wakil ketua 2 di Koperasi Kaum Muslimin Indonesia, yaitu sebagai pengembangan sumber daya manusia. Oleh sebab itu, di dalam rangka melaksanakan kegiatan Koperasi Kaum Muslimin Indonesia yang saat ini tentunya sudah berjalan, dan alhamdulillah kami dari sumber daya pengembangan sumber daya manusia melaksanakan berbagai macam kegiatan yang berkaitan dengan SKPU dan berkaitan dengan pembinaan akidah yang tentunya setiap malam Jumat kita melaksanakan kegiatan pengajian di Majelis Dzikir Sunan Gunung Jati, dan itu adalah tentunya untuk membina mental, wabil khusus mengenai masalah para pengurus Koperasi Kaum Muslimin Indonesia. Dan alhamdulillah tentunya kegiatan-kegiatan yang lainnya, kegiatan SKPU yang biasanya dilaksanakan setiap 2 minggu sekali, malam Rabu dan malam Minggu, yang alhamdulillah di dalam rangka mengembangkan kegiatan koperasi, otomatis tentunya seluruh anggota koperasi harus mempunyai ilmu yang mumpuni sehingga mampu mengembangkan koperasi sebagai sokok guru perekonomian Indonesia. Dan itu dari sejak dulu tentunya tadi diceritakan oleh guru kita dari mulai tahun 1905 ya oleh Kiai Samanhudi, kemudian setelah merdekanya adalah digagas oleh Bapak Koperasi yaitu Muhammad Hatta, dan alhamdulillah tentunya nanti tanggal 12 Juli kita akan melaksanakan Hari Koperasi atau kegiatan mengenai masalah perkembangan koperasi, dan pada hari ini bertepatan tentunya tanggal 7 Juli ya, dan tanggal 12-nya adalah pelaksanaan. Oleh sebab itu Dirgahayu ya Koperasi Indonesia dan kami adalah dari Koperasi Kaum Muslimin Indonesia siap untuk menjalankan sebagai sokok guru perekonomian di Indonesia ini. Bahkan dari saat ini tentunya kami sudah melakukan berbagai macam kegiatan, wabil khusus untuk pembinaan ya mengenai masalah UMKM yang tadi oleh ketua 1 diceritakan bahwa dia akan mengembangkan berbagai macam bentuk perekonomian, baik perekonomian dari dasar ya sampai perekonomian yang lebih besar sampai real estate ya. Dan tentu semua itu harus dibina ya. Harus dibina. Oleh sebab itu tentu sumber daya manusianya harus benar-benar dikelola sehingga mampu menciptakan perekonomian dengan baik dari mulai pemasaran dan lain sebagainya. Maka tentunya nanti akan diadakan diklat-diklat tertentu ya. Oleh sebab itu tatkala kegiatan perekonomian dari simpan pinjam, perekonomian kecil, perekonomian besar tentu yang telah dijalankan, nanti kami kaum muslimin Indonesia, Koperasi Kaum Muslimin Indonesia akan membantu mengenai masalah kegiatan diklat-diklat mengenai masalah keilmuannya. Tatkala produk sesuatu bagaimana supaya produknya dengan baik. Kalau di dalam bidang pertanian menanam sesuatunya dengan baik dan pemasarannya dengan baik, insya Allah tentunya kami akan terus melaksanakan kegiatan diklat-diklat dalam rangka meningkatkan kemampuan perekonomian masyarakat, wabil khusus UKM yang ada di kampung-kampung, yang ada di desa-desa. Begitu pula tentunya kami bukan hanya sekedar melaksanakan diklat, bahkan di dunia pendidikan pun juga kami Koperasi Kaum Muslimin Indonesia akan melaksanakan kegiatan pendidikan. Ya, bahkan pendidikan formal, pendidikan non formal. Tentunya pendidikan formal adalah pendidikan yang dibikin oleh Koperasi Kaum Muslimin itu sendiri. Dikarenakan Koperasi Kaum Muslimin Indonesia akan membuat perumahan-perumahan di setiap kecamatan
insya Allah di dalam setiap perumahan itu ada sekolahnya, ada pesantrennya. Nah itu adalah dikategorikan itu adalah sekolah formal yang dibikin oleh koperasi, dan insya Allah ya, dananya pun juga dipersiapkan sehingga sekolahnya gratis. Ya, sekolahnya gratis. Keinginannya begitu. Iya, sekolahnya gratis. Jadi asal dari sekolahna tim MI dari mulai SD, SL, Sanawiyah, Aliyah, bahkan nanti perekonomiannya pun juga bisa diserap di aliyahnya, sehingga mampu nanti itu lulusan aliyah masuk kepada perusahaan-perusahaan yang telah diciptakan oleh perusahaan kita, oleh koperasi. Jadi dalam propertinya dan lain sebagainya. Jadi tidak jadi kuli pankuli. Tidak jadi pankuli. Gitu ya. Nah, jadi gitu. Jadi udah direncanakan saya ke sana. Kalau di setiap kecamatan itu ada properti yang dibikin oleh Koperasi Kaum Muslimin Indonesia nanti, maka di setiap perumahan itu tentunya ada sekolah harapannya dari mulai SD sampai SMA atau dari mulai MI sampai aliyah. Nah, dari mulai aliyah di sana sudah dibina supaya nanti yang keluar sekolah dari aliyah itu dia tidak meneruskan ke jenjang S1 dan lain sebagainya, bisa bekerja di dalam perusahaan-perusahaan yang tentunya diciptakan oleh koperasi ya, yang sudah dibentuk insya Allah. Nah, begitu pula tentunya mengenai masalah kita akan mensupport pendidikan yang sudah ada. Ya, pendidikan yang sudah ada kita akan support tentunya baik di dalam bidang pendanaan dan lain sebagainya. Ya, itu insya Allah ya untuk kedepannya, sebab kita sudah merencanakan dan segala sesuatunya sudah kita olah bagaimana caranya kita menciptakan bahwa Koperasi Kaum Muslimin Indonesia mampu menjadi soko guru perekonomian bagi negara Indonesia ini. Jadi bukan hanya di daerah kita, seluruh Indonesia kami harapkan. Dan itulah yang harus kita lakukan di dalam rangka tadi untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera. Jangan sampai tentunya kemiskinan merajalela, kemudian pengangguran di mana-mana, bahkan sekarang itu terus banyak pengangguran. Bukan berkurang, melainkan bertambah. Mudah-mudahan dengan adanya Koperasi Kaum Muslimin Indonesia yang sekarang sudah berjalan dan sudah kita jalankan, mudah-mudahan akan membantu negara ini sehingga mencapai yang dinamakan kehidupan sejahtera, baldah thayyibah warubun ghafur. Oleh sebab itu di Koperasi Kaum Muslimin Indonesia ini akidahnya terus kita bina, perekonomiannya juga akan terus kita bina, sehingga apa yang menjadi tujuan kita terlaksana. Mungkin hanya sekedar itu saja ya untuk penyampaian mengenai program dari Wakil Ketua 2, yaitu adalah pengembangan sumber daya manusia. Billahi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abi atas wawasan yang sudah diberikan mengenai pengkoperasian. Kami perkenalkan, saya Yudi Hendrik, Wakil Ketua 3 bidang pengembangan bisnis, yaitu business development. Program yang kami buat yaitu kami akan masuk ke sektor properti. Kemudian selain itu kami akan masuk juga ke sektor pertambangan. Jadi dalam kaitan ini bahwa kita yaitu Koperasi Kaum Muslimin, kita akan masuk ke bidang investasi, di mana koperasi ini kita tidak akan melibatkan dan tidak akan memakai uang dana yang pemerintah punya. Artinya bahwa pada saat kita mempunyai program yang sifatnya investasi, bahwa KOP kami ini adalah sudah memiliki kemitraan baik dalam dan di luar negeri, termasuk dalam bidang properti.
KOP kami menggandeng salah satu PT, yaitu PT Maser Kapita Investama, di mana KOP kami dan PT Maser kita akan membuat anak perusahaan di bidang properti. Kita akan membuat 8 anak perusahaan bumi kami dan 3 non bumi kami. 3 bumi kami ini di sini salah satunya adalah kota pelabuhan. Artinya kita akan membuat kota baru Pelabuhan Ratu, yang dimana bumi kami ini kita akan buat interland sepanjang garis, sepanjang jalur selatan. Dan kemudian di bidang pertambangan kami akan masuk ke pertambangan, yaitu dengan invest ke pertambangan. Kemudian kami akan memfasilitasi, karena apa? Melihat situasi, yaitu kondisi sosial keuangan sekarang ini, kita miris bahwa penambang kita bahkan bisa dikatakan dengan beredarnya surat dari pemerintah daerah bahwa di kita katanya ada penambang-penambang liar. Oleh sebab itu, hal ini menjadi dasar untuk KOP kami bahwa kita harus masuk ke dalam bidang mining, yaitu pertambangan, di mana KOP kami akan memfasilitasi, baik memfasilitasi wilayah untuk penambang. Kemudian tidak hanya itu, kami pun akan memfasilitasi biaya produksi, kami akan tanggung. Artinya kan ya, kebon-kebon gitu. betul karena kita ingin bahwa kalau kita lihat dari analisa kooperatif bahwa kalau misalkan kita bandingkan dengan PT penambang yang besar, kalau itu kita daya gunakan dengan sekian triliun, kurang lebih 20 triliun, kita gelontorkan itu di pedesaan, artinya di penambang rakyat, itu akan jauh lebih efektif. Ambil contoh, dengan perbandingan, dengan komparasi itu, pada saat modal besar kita taruh di perusahaan besar, kita gelontorkan di bawah, akan berapa ribu orang yang akan kita pekerjakan. Yang satu itu. Yang kedua, kemudian dari income negeri, otomatis pada saat penambang, pada saat rakyat Indonesia tercatat sebagai penambang, artinya mereka kita berupaya, kita akan legalkan mereka. Gitu. Karena apa? Yang tadi guru kita bilang bahwa betul, bahwa mereka pun bagian dari negara. Artinya peran kenapa kami terjun sampai ke yang orang bilang nggak mungkin yang namanya koperasi bisa masuk ke sektor-sektor yang biasa selama ini kita lihat hanya korporat yang masuk. Nah, kita akan buktikan, kita akan kembalikan sokok guru perekonomian, kita akan besarkan koperasi melalui sektor-sektor yang selama ini koperasi nggak bisa masuk, kita akan masuk. Dan untuk pendanaan, insya Allah pendanaan kita cukup. Jangankan untuk masyarakat Indonesia, untuk negara pun kita siap bantu negara. Dan kita mudah-mudahan dengan adanya koperasi, baik kita masuk di bidang investasi ke bidang properti dan di bidang pertambangan, mudah-mudahan dengan ini juga perdagangan tadi ada izin. Iya, perdagangan bisa sama perdagangan. USP. Iya, USB. Nah, untuk USB kebetulan apa yang tadi Abi ceritakan betul. Di kita ada yang namanya USP, unit simpan pinjam, dan itu bisnis plan kita mencatat ada 80.000 desa, Untuk PT 1 mungkin kita akan bikin 1.500 desa, di mana satu desa itu kita alokasikan 500 juta. Dan betul sekali kita akan masuk ke sektor itu karena apa? Kita akan tarik dana dari luar, kita akan gelontorkan di desa, dan mudah-mudahan dana tersebut bisa berputar di desa. Dan juga mohon masukannya lagi, mudah-mudahan apa yang selama ini koperasi kaum muslimin dan PT Maser laksanakan, mudah-mudahan ini adalah menjadi cita-cita pendiri bangsa ini, yang mereka
telah mengorbankan jiwa dan raganya. Tentunya kita semua yang ada di sini adalah merupakan generasi penerus, karena kita adalah pemilik bangsa dan negara rakyat Indonesia ini, Pak. Nasrul minallah fatul qarib bila bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul di studio Maksyar TV untuk membahas problematika perkoperasian di Indonesia, dan dalam rangka menyambut Dirgahayu Koperasi ke-74 yang jatuhnya pada tanggal 12 Juli yang akan datang. Alhamdulillah, tadi dari awal sudah dijelaskan oleh guru kita. Beliau merupakan pembina Koperasi Kaum Muslimin Indonesia dan juga sesepuh, juga guru besar Sekolah Kader Pemimpin Umat. Dan apa yang barusan disampaikan oleh top manajemen KOP kami, Koperasi Kaum Muslimin Indonesia, saya Ahmad Dayari sebagai Divisi Humas Koperasi Kaum Muslimin Indonesia, juga hukum, hanya ingin menyampaikan apa yang tadi disampaikan oleh para pimpinan Koperasi Kaum Muslimin Indonesia. Itu jelas bahwa koperasi kita adalah koperasi efektif, bukan koperasi-koperasian atau koperasi fiktif. Nah, kami juga masuk ke semua sektor yang sebagaimana tadi dijelaskan oleh para wakil ketua, dan kami juga melakukan banyak hal untuk hubungan kelembagaan, baik itu dengan koperasi tani ataupun penambang rakyat. Karena kalau kita lihat sejarah bangsa ini, datangnya POC dulu ke negeri ini dikenal dengan negeri emas, ya, negeri emas itu, Swarna Dwipa. Artinya apa? Bahwa di negeri ini begitu banyak kekayaan alamnya, terutama kekayaan di dalam buminya, gitu. Terutama di Jawa Barat ini, dan menjadi salah satu program ke depan. Ini perlu perhatian khusus, karena salah satu pemecah permasalahan bangsa, karena kita tahu permasalahan bangsa ini tadi berulang-ulang dijelaskan, pengangguran dan kemiskinan sebelum merdeka maupun setelah merdeka. Ternyata yang namanya pengangguran dan kemiskinan menjadi hal yang
abadi, selalu ada. Problem yang klasik. Untuk itu, mungkin salah satu solusi untuk mengatasi persoalan perekonomian dan pengangguran dengan melegalkan pertambangan rakyat yang ada. Karena setahu saya, industri pertambangan rakyat itu di mana-mana dianggapnya ilegal. Karena apa? Alasannya berkait dengan lingkungan, berkait dengan izin, legalitas, yang memang syaratnya yang begitu sulit dijangkau oleh sekelas penambang rakyat. Walaupun prosedurnya ditempuh, baik itu secara legal, tetap ujung-ujungnya persoalannya kepada izin yang sesuai mereka mau. Contoh, penambang rakyat dianggap legal kalau ada smelternya. Itu mau dari logam emas maupun logam lainnya dianggap legalnya kalau memang sudah memiliki smelter. Persoalannya, bikin smelter itu modalnya besar. Ya. Ya. Jadi itu salah satu mungkin PR ke depan, bagaimana pertambangan rakyat ini harus bisa menjadi pendobrak perekonomian ke depan. Dan hal yang lain-lainnya, sektor penunjangnya itu baik itu pertanian, peternakan, perikanan, mungkin tidak harus saya jelaskan. Nah, itu sektor pendukung yang memang tidak bisa. Ya. Yang pasti KOP kami ini bergerak di semua sektor, Bi. Insya Allah tidak ada satu sektor pun yang akan kita tinggalkan. Ya. Sedikit ada saran buat para pejuang koperasi di Indonesia. Yang pertama, tempuhlah legalitasnya. Itu yang terpenting. Legalitas, karena legalitas menjadi hal yang paling penting. Karena jangan sampai koperasinya dianggap tidak efektif atau koperasi yang Abal-abal. fiktif atau abal-abal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mungkin sekarang saya berbicara di sini sebagai ketua pengawas ya. Tadi sebagai host, sekarang saya ketua pengawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Sudah sama kita dengarkan tadi penjelasan para top manajemen dari Koperasi Kaum Muslimin Indonesia yang menjadi studi kasus kita pada malam hari ini dalam rangka memperingati Hari Koperasi. Tentu di sini saya akan coba sesingkat mungkin memberikan penyampaian. Berbicara tentang KOP kami, ini tidak bisa lepas dari kaum syarikat Islam. Yang mana tadi Abi sudah sampaikan bahwa KSI Bangkit Dunia Tertib itu misi kita sepanjang zaman. Nah,
Kopkami inilah sebagai pelaksana untuk terwujudnya impian besar itu. Nah, salah satu item dari KSI Bangkit dunia tertib ini salah satunya adalah yaitu tadi kemiskinan, pengangguran. Nah, makanya kita punya kakek moyang tercinta Syarif Hidayatullah, sama wasiatnya dua, tajuk fakir miskin. Nah, berbicara tentang koperasi, sebagaimana dalam konstitusi dituliskan merupakan soko guru. Nah, di sini Kopkami, khususnya yang saya masuk di dalamnya ini, saya tidak mau menyalahkan siapapun, baik pemerintah ataupun siapapun itu. Saya ingin Kopkami menjadi pelopor perubahan. Jadi menunjukkan yang benar dengan bukti yang nyata. Ya, tidak menyalahkan orang gitu. Nah, di sini Kopkami memiliki tahapan-tahapan yang jelas sebagaimana sudah disampaikan oleh para top manajemen. Kita berdiri dari legalitas yang jelas, diakui pemerintah, dan berarti Kopkami ini real, koperasi yang diakui pemerintah sebagaimana ditulis dalam konstitusi. Jadi ini terjawab orang-orang yang menyampaikan Kopkami fiktif. Nah, kemudian kita diperkenankan untuk mengurus beberapa macam sektor usaha yang sebagaimana telah dibacakan tadi oleh Bapak Sekretaris. Nah, di sini saudara perlu juga diketahui oleh khalayak umum bahwa Kopkami di sini menerapkan sebuah prinsip internal kami yang mana disebut tiga misi utama, yang mana yang pertama adalah taklim, tablik, dan takmil. Pertama taklim, kedua tablik, ketiga takmil. Nah, taklim di sinilah masuk berkorelasi kepada bidang SDM dan hubungan kelembagaan. Nah, disinilah kita akan mencetak kader-kader yang kompeten, khususnya kader-kader perkoperasian, untuk bisa membangun sebuah personal yang paham betul akan perkoperasian, ya, agar bisa menjawab semua omongan-omongan yang notabene banyak pada zaman ini tuh bilang koperasi tertinggal karena orang-orangnya tidak kompeten. Nah, itu akan kita hapus. Kita akan jawab. Kader-kader Kopkami akan jawab itu. Maka dari itulah pengkaderannya sangat penting. Maka di sini kita ciptakan ada SKPU, ada tawasulan rutin, dan bahkan ke depannya kita akan bangun sekolah-sekolah khusus untuk pengkaderan perkoperasian, khususnya kader-kader koperasi kaum muslimin Indonesia. Ini dalam ruang lingkup taklim. Kita akan berikan ilmu zahir batinnya untuk mereka semua, agar benar-benar menjadi insan yang kamil, yang utuh, bukan hanya sebatas ilmu akademik saja, tapi batiniahnya dia kuat. Nah, inilah salah satu dasar saya ingin kader-kader kita di sini memiliki personal yang kuat, yang utama adalah iman takwanya kepada Allah. Karena itu kunci dasar dalam memimpin Kopkami, yang insya Allah ke depannya kita akan sebarkan agar kader-kader perkoperasian sama memiliki pribadi yang seperti itu. Nah, ini berkorelasi dengan teknik pengawasan saya. Nah, jadi teknik pengawasan yang saya lakukan adalah saya ingin ciptakan kader-kader Kopkami ini menjadi kader-kader yang beriman dan bertakwa. Jadi dia tahu akan Allahnya, dia tahu Allah itu ada, dan Allah mengawasi mereka. Jadi kalau sudah kader-kader Kopkami memiliki sifat dan ketauhidan semacam itu, ada self control. Ya, ada self control. Jadi tidak perlu saya capek-capek mengawasi mereka. Itu yang utama. Nah, kemudian berlanjut kepada tablik. Nah, ini berkoalisi dengan bidang pemberdayaan masyarakat. Nah, disinilah tadi kita sudah cetak kader yang sempurna. Kita akan berikan wadah untuk diimplementasikan ilmunya. Kita akan berikan tablik ini sarana-sarana untuk mereka mengimplementasikan. Nah, maka dari itu berkorelasi dengan apa yang diurus oleh
hubungan pengembangan bisnis. Maka dari itu kita terjun sebagaimana sudah sesuai dengan yang diizinkan oleh pemerintah. Kita masuk properti, kita masuk perdagangan, dan lain-lain sebagainya. Termasuk OSP kita masuk di situ. Masuk pertambangan emas. Termasuk pertambangan rakyat. Ini semua merupakan item-item, sarana-sarana untuk kader-kader kita nanti ke depannya mengimplementasikan ilmu. Ini juga merupakan bukti konkret kita, sumbangsih kita kepada negara. Bukti cinta kita kepada tanah air kita tercinta. Ya inilah kita berkarya seperti ini. Tidak satu peser pun ada dana dari pemerintah masuk kepada KOP kami. Koperasi kaum muslimin Indonesia memiliki dana sendiri. Karena kita memiliki prinsip sebagaimana kita punya leluhur berprinsip Balai Kutawarti Tanahana. Kita membangun dengan kekuatan kita sendiri. Alhamdulillah atas pertolongan Allah, KOP kami memiliki banyak sumber daya, khususnya keuangan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, itulah yang merupakan bukti nyata pertolongan Allah. Maka siapapun, intansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kita berjuang mendirikan KOP kami semata-mata untuk meninggikan agama Allah dan menciptakan kemaslahatan untuk semua manusia, khususnya di tanah air Indonesia. Maka dari itu Allah pasti tolong. Nah, ini salah satu buktinya kita diberikan jalan oleh Allah untuk membangun jaringan baik dalam negeri maupun luar negeri. Salah satunya dengan membangun infrastruktur perbankan di mana-mana, jaringan keuangan di mana-mana. Ini merupakan bukti nyata pertolongan Allah. Dan ketua kita luar biasa, dia berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban uang untuk terus membangun kekuatan kita. Makanya terakhir dia ada di Istanbul, sampai sekarang di karantina. Itu merupakan bukti nyata. Di tengah-tengah situasi semacam ini, kita tidak mau berdiam diri. Kita harus terus bergerak. Tidak alasan itu COVID. Yang jelas kita tidak melanggar aturan. Itu tablik. Kita akan siapkan wadah-wadah. Maka dari itu, properti kita masuk, kemudian USP tentunya kita masuk, yaitu berkorelasi tentang tadi. Ya, kedepannya kita bisa bekerja sama dengan BUMDes. Mungkin bisa kita lebih masuk ke dalamnya, kita bisa sumbangsih pemikiran, saran, begitupun timbal balik dari mereka. Karena kita dari desa. Ya, karena kita membangun dari desa. Kita menciptakan perubahan dari desa. Sebagaimana yang dicontohkan para pendahulu-pendahulu kita. Nah, oleh karenanya, setelah taklimnya terpenuhi, tabliknya terpenuhi, nah, sudah tidak pusing lagi takmil. Takmil ini urusan perut, saudara. Nah, takmil ini berbicara tentang perut manusia. Urusan butuh. Nah, urusan perut. Nah, terkadang orang bisa bergeser tauhid kalau perutnya kosong. Nah, karena itulah kita tidak tinggalkan itu, kita siapkan. Nah, jadi ilmunya kita cukupkan, sarana implementasi ilmunya kita siapkan, insya Allah takmilnya tidak akan lagi tertinggal. Pasti pada akhirnya mereka dapatkan perut dia terisi, hati dia terisi, ilmu dia terisi. Itulah koperasi kaum muslimin Indonesia. Oleh karena itu, cara inilah, misi besar inilah yang merupakan bukti nyata, konkret, KOP kami berkontribusi untuk negara. Nah, jadi mudah-mudahan pemerintah bisa lihat ini dan bisa ada manfaatnya kajian kita pada malam ini untuk semata-mata untuk kemajuan koperasi, kemajuan negeri kita tercinta Indonesia. Itulah mungkin ringkasan singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami baik untuk internal KOP kami agar bisa lebih memahami KOP kami itu apa, mau gerak kemana kita. Nah, kita harus lebih paham ke dalam agar kita bisa paham kita mau gerakin KOP kami kemana ke depan. Nah, begitupun semoga bisa bermanfaat untuk khalayak umum, khususnya para aktivis perkoperasian. Mari kita sama-sama membangun koperasi di Indonesia ini. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai ketua pengawas KOP kami pada kesempatan malam ini. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Namun satu hal lagi sebelum diakhiri, KOP kami di sini memiliki banyak sekali potensi keuangan.
Alhamdulillah atas pertolongan Allah kita memiliki relasi yang luar biasa. Masuk OPEC. Ya, termasuk OPEC. Ya, mungkin bisa disebutkan tidak apa-apa lah. Ajar aja minyak. Nah, alhamdulillah kita memiliki jaringan komunikasi dengan teman-teman kita di Timur Tengah maupun di Eropa, bahkan di Afrika Selatan, Itu Rusia, termasuk di Rusia. Alhamdulillah. Jerman. Ini merupakan bukti nyata Allah berikan jalan agar kita lebih luas berekspansi ke depan. Sebutlah misalkan General Investment Group. Terang-terangan saja kita. GIG. Itu berhubungan baik dengan kita. Dengan, ya, dia memiliki rekening di Deutsche Bank, Frankfurt, Jerman. Kemudian ada lagi di Afrika Selatan. Kita juga berhubungan baik dengan salah satu figur tokoh yang mungkin bisa terkenal di Timur Tengah. Beliau memiliki rekening di First National Bank di Afrika Selatan. Beliau pun juga berhubungan baik dengan Kopkam. Begitupun di Istanbul. Ada berbagai macam teman-teman kita, para pengusaha-pengusaha, para investor yang memiliki rekening di Dala Al Barakah. Ada bank di sana namanya Dala Al Barakah. Kita juga memiliki konglomerat Saudi akun Arabia. di sana. Banyak konglomerat Saudi Arabia, ada dari juga Eropa tinggal di sana. Alhamdulillah semuanya berhubungan baik dengan kita. Dan mereka pun berminat untuk berinvestasi di Indonesia, bekerja sama dengan Kopkami. Ya, itu merupakan bukti nyata pertolongan Allah. Ya, jadi itu banyak sekali potensi keuangan yang Kopkami miliki. Jadi kita tidak risau lagi dengan potensi-potensi keuangan. Kita sudah punya sendiri. Ya, jadi kita tidak nggak perlu pakai dana haji. Tidak perlu pakai dana haji. Kita tidak perlu dana haji. Kita tidak butuh dana dari pemerintah. Bukan kita sombong, tapi kita sudah memiliki dana sendiri. Ini untuk umat. Nah, semoga bisa bermanfaat, bisa dipahami oleh seluruh saudara-saudara sekalian. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Billahi fi sulhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah saudara, apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan dan pengawas Koperasi Kaum Muslimin Indonesia. Harapan Abi, Kopkami ini bisa menjadi the great inspiring ya untuk pengembangan ke depan. Nah, dalam konteks ini masih ada poin ini. Ya, sebelum Abi sampai kepada closing statement. Kalau kita bicara koperasi, saudara, tadi sudah habis singgung. Dia punya akar posisinya koperasi itu di konstitusi. Jadi kalau kita membangun koperasi, pada hakikatnya kita sedang membangun ya konstitusi di bidang ekonomi. Kalau organisasi besaran yang selama ini kita kembangkan, kaum Syarikat Islam, yang tokohnya sudah populer itu Pak Cokro segala macam. Kita juga sudah punya moto KSI bangkit, dunia tertib. Sekarang dunianya udah tertib belum? Nah, berarti KSI-nya belum bangkit. Nah, saudara, untuk melengkapi pemahaman saudara mengenai pergerakan koperasi Indonesia, ada beberapa bagian yang secara prinsip perlu saudara ketahui. Bahwa koperasi di negeri ini, sesudah kongres yang tadi habis sebutkan, yang menjadi dasar hari koperasi, ada hal yang perlu saudara jadikan bandingan. Di zaman Orde Lama, itu ada koperasi, walaupun tidak menyebut koperasi Islam, tapi pengelolanya itu berkait dengan tokoh Islam. Namanya GKBI. Apa GKBI itu? Gabungan Koperasi Batik Indonesia. Dari zaman Jepang, bahkan dari awal penjajahan, di mana-mana tumbuh koperasi batik gitu. Khususnya di Jawa ya.
Bahkan tidak sedikit rakyat Jawa pada waktu itu dan juga di Tanah Sunda yang bekerjanya di sektor perbatikan. Batik ini masuk sektor sandang. Ya. Jadi pada waktu itu GKBI ini menjadikan bukti bahwa koperasi itu jadi sokoguru perekonomian. Gabungan koperasi batik, kalau sekarang dalam bahasa teori dikatakan ini koperasi sekunder. Di bawahnya ada primernya, koperasi-koperasi. Di Cirebon ada koperasi batik, Trusmi namanya. Kemudian di Tasik ada Mitra Batik, ya. Di Garut ada, di Ponorogo ada, ya. Di Solo ada. Pokoknya selama Orde Lama ini, Orde Lama itu artinya dari mulai merdeka sampai Bung Karno turun, tumbuh ini GKB. Gabungan koperasi batik. Kenapa? Karena pada waktu itu kecintaan pada batik ya menjadi habitnya masyarakat. Kenapa masyarakat bisa cinta batik pada waktu itu? Karena nggak ada saingan yang keras. Coba batik ya. Sampai orang kalau mati ditutupin kain apa? Tuh. Kalau di kampung-kampung ngais anaknya tuh. Gendongnya pakai betul. Emak-emaknya hari-hari pakai ya dah. Bapak-bapaknya kalau mau kondangan pakai betul ini. Kemanapun dia pergi, kemanapun saudara melihat, itu batik ada di mana-mana. Sampai upacara kenegaraan di kerajaan sebelum kemerdekaan. Pakai batik itu syarat mutlak. Pernah nggak ngeliat raja pakai gamis? Maaf ya, mbah gua itu tuh raja. Tapi kalau sudah upacara resmi pakai beskap, atasnya bawahnya batik. Kagak pantas misalnya kalau lu pakai jas lengkap ini kayak Agi gitu. Nih, Agi tuh kalau sebagai entertain dia kan pakai jas. Patah lu pakai jas, lu pakai keris. Pakai jas, pakai keris, Jang. Enggak. Pakai jas lengkap, pakai keris depannya nih. Pantas enggak? Tuh. Jadi kalau bawahnya pakai kain, pasti jarik batik, atasnya beskap. Di belakangnya taruhin keris. Pantas nggak itu? Nah, jadi karena itu, kenapa kuat batik? Karena batik adalah culture. Jadi aksi masyarakat yang beragama di Indonesia ini, nuansa Islam masuk di dalam batik itu. Maka berjayalah yang namanya GKBI. Bahkan sampai dia punya gedung banyak di mana-mana. Ini cerita koperasi batik, ya, koperasi pengusaha batik di Indonesia zaman Orde Lama. Bahkan pada waktu itu pengusaha-pengusaha non pribumi nggak bisa ngalahin pengusaha pribumi urusan bisnis batik. Nah, pertanyaan Abi, ayeuna. Jadi ayeuna teh paling tidak sejak perubahan Orde Lama ke Orde Baru, perlahan-lahan ini bisnis batik jadi pusat batik yang tadinya ada di Jawa, pindah saudara ke Tanah Abang. Salah satu anggota di Jakarta, koperasi namanya Koperasi Pengusaha Batik Jakarta. Jajang hafal tuh, sebelah Polda dulu kantor. Ya. Kalau orang dulu bilang sebelah Komdak. Ya. Itu ada KPBD, Koperasi Pengusaha Batik Jakarta. Pada zaman Orde Lama itu, dia sudah 2 tingkat gedungnya. Kalau dia bisa bangun 2 tingkat gedung, di depan Kompleks Senayan kalau sekarang itu. Persisnya kalau sekarang itu di sebelah SCBD. Ya, sebelah Sudirman. Nah, maksud Abi kalau dia bisa bangun 2 tingkat itu, ya, itu maju nggak bisnisnya? Nih. Tapi sesudah Orde Baru berdiri, minimal, ya, ini, Gus,
Gue lagi bicara nih. Paham nggak yang gue ngomong maksudnya? Ya. Jadi pada saat dibuka ada undang-undang kalau nomor 1 atau nomor 6 waktu itu. Jadi undang-undang nomor 1 tahun 66 itu mengenai PMDN, penerimaan modal dalam negeri. Kemudian muncul lagi undang-undang nomor 6 tahun 67 tentang PMA. Maka masuklah investor tekstil dari Jepang. Tekstil masuk, ya. Nih. Terus yang lain-lain. Awalnya dia nggak bikin batik. Ini cuma ditulis di bawahnya itu. Ini bukan batik asli. Pertanyaan Abi. Ya. Jadi orang membeli batik, ya membeli itu di pasar-pasar, nyari dulu itu enggak? Itulah. Singkat katanya, terjadi perubahan. Paham ini? Jadi terjadi perubahan di dalam pasar. Pasar apa? Ya, perubahannya bukan pasar batiknya, saudara. Jadi perubahan pasar sandang. Nah, yang lebih parah lagi pada waktu si industri tekstil modern ini boleh bikin batik. Kalau ini kita batik main tulis tuh yang asli Indonesia. Tuh. Lawannya pakai panting, pakai mesin. Ya. Jadi kalau di sini biasanya batik 1 lembar tuh jadinya 3 bulan. Pakai dia itu. Akibatnya apa yang terjadi? Hah? Pasar jomplang. Perlahan-lahan masyarakat yang tadinya biasa, ya, menggunakan yang biasa menggunakan batik, mulai bergeser kepada tekstil modern. Dan ini terjadi kemudian, ya, di dalam dekade 70-an. Rontok satu-satu pengusaha batik. KPBD yang tadinya Koperasi Pengusaha Batik Jakarta berubah jadi Koperasi Pengusaha Batako Jakarta. Ini akibat apa tadi? Jadi pasar batik, pasar masih ada, pemainnya. Kenapa tidak ada perlindungan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil di sektor? Jadi terjadi apa? Jadi ada divide, jadi free fight. Jadi di sektor yang sama pengusaha besar pengusaha diadu. Nih, jadi satu ya, hancur tidak? Hancur. Nih, tapi antiknya apa saudara? Koperasi primer batiknya hancur, GKBI-nya punya gedung sekarang di sebelah Semanggi, 40 lantai. Makanya ada Wisma GKBI. Artinya apa? Antara koperasi sekunder dengan koperasi primer tidak jalan. Tapi yang inti yang Abi ingin sampaikan adalah perubahan situasi ekonomi, perubahan kebijakan ekonomi. Ini menjadi salah satu faktor yang membuat koperasi jalan di tempat. Karena koperasi menjadi alat perjuangan rakyat untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Kalau koperasinya mati pasarnya, bubar nggak koperasinya? Akibatnya apa? Nah, maka akibatnya pengangguran dengan kemiskinan tidak terpecahkan karena koperasinya tidak jalan. Nah, dalam kaitan ini Abi ingin kasih tahu, pada waktu itu terjadi di awal Orde Baru, berlaku di Indonesia itu undang-undang, ya, perkoperasian nomor 12 tahun 67 yang diterbitkan. Ini antik. Pejabat presiden udah boleh bikin undang-undang. Pada waktu itu diundangkan oleh pejabat presiden, namanya Jenderal Soeharto. Dan diundangkan oleh Brigjen Sudarmono. Undang-undang nomor 12. Nah, maksud Abi, ini undang-undang nomor 12 diberlakukan bisa menyelamatkan kehancuran koperasi tidak? Hah? Tidak. Nih. Paham ya?
Jadi undang-undang tidak mensupport pertumbuhan pada waktu itu. Maka Pak Harto kemudian punya gagasan pada tahun 92. Jadi 92 kurang 67 berapa tahun tuh? Nah, 35 tahun kemudian. Nah, ada ingatan. Nah, maka keluarlah Undang-Undang nomor 25 tahun 92. Itu pada waktu itu Presiden Soeharto sudah resmi, bukan pejabat lagi. Menteri Sekretaris Negara sudah Murdiono. 92. Dia terbitkan, berlaku lah itu. Nah sekarang tahun berapa? Nah maksud Abi, koperasi udah tumbuh belum? Belum. Berarti undang-undang tuh ada fungsinya nggak? Nah, nih. Belum berfungsi, jangan dibilang tidak. Nah, karena ada anggapan semacam itu, maka pada tahun 2012 muncullah gagasan dari Presiden 2012 SBY untuk mengadakan pembaharuan. Maka keluarlah Undang-Undang nomor 17 tahun 2012. Tapi ini koperasi dia masukkan ke Mahkamah Konstitusi dengan judicial review oleh tokoh-tokoh koperasi dari Jawa Timur, dibatalkan. Ya. Nih, satu. Jadi dari segi aspek perundang-undangan, ya masuk ada perbaikan, Mas Abi. Supaya koperasi bisa menjadi sokoguru. Dan tidak dilarang kami menjadi inisiatif nehmer dalam rangka perbaikan undang-undang yang bisa menjamin tumbuhnya koperasi sebagai sokoguru. Ya. Waktu itu inisiatif merekomendasi itu dari Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia. Ya. Jawa Timur. Kemudian dari Puskut Jawa Timur, Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur, Puskopwan, ya, dan banyak koperasi lain. Maka batal itu koperasi, maka dikembalikan kepada koperasi nomor 25. Enggak, 25-nya dicabut, enggak berlaku. Dikembalikan kepada nomor, bukan, yang tahun 92. Nomor 25, ya, tahun 92. Jadi yang berlaku sekarang nomor 25. Nah, dalam koperasi ada satu, nah kita, Abi tidak melihat ada jaminan, kayak tadi udah disinggung. Ada satu sektor yang melibatkan rakyat banyak, itu tadi pertambangan emas. Nih. Jadi kalau dia sebagai pelaku ekonomi tidak dianggap legal, sampai kapanpun dia akan ilegal terus. Istilahnya dia disebut liar. Nah, sementara ada investasi besar, itu nggak disebut liar. Ada yang ngerusak, nah. Nih. Yang ini aman-aman aja kecil, orang pakai belencong ininya. Sama kira-kira dengan kasus penghancuran GKBI. Tuh, jadi artinya, maka kami harus masuk ke situ. Tapi yang lebih penting dari itu adalah, kita harus bawa kasus ini, seperti yang tadi Agi sampaikan. Agar ada undang-undang yang menjamin bahwa penambang emas ini legal secara profesi. Jadi usahanya minimal untuk proyek itu koperasi. Tadi kita sudah punya izin pertambangan. Paham tidak? Ya kita bayar pajak sesuai peraturan. Silahkan dah bikin peraturan pemerintah, bikinlah undang-undang mengenai bisnis pertambangan ini yang membolehkan penambang rakyat ikut terjun. Paham nih? Ini harus disuarakan. Karena sebelum ada PT Antam, sebelum ada maskapai emas di Cijulang itu, ya, kira-kira Indonesia udah punya emas yang ngerjain siapa itu? Sehingga tadi Agi nyinggung, kita sudah disebut Suwarna Dwipa. Ini jasanya penambang rakyat tuh kan? Nah sekarang dia yang dimatikan. Berarti kalau itu dimatikan, yang muncul penambang-penambang bukan dari, Abi dengar ada investor Cina di Halmahera, ya, masuk lagi ada di Papua. Nah, penambang rakyat, nah, ini ada ketidakadilan. Maka hak penambang rakyat harus dilindungi oleh undang-undang, dan itu nggak ada dalam undang-undang koperasi. Harus undang-undang sendiri, ya, paham ini? Nah, kemudian ini juga perlu kita sorot. Dalam undang-undang ini ada satu hal yang menarik.
pengurus nggak boleh terima gaji. Nah ini nggak benar ke depan. Pengurus segala macam itu di samping eksekutif harus ada gajinya. Sebagaimana komisaris dan direksi di BUMN, di perusahaan swasta, ada gajinya nggak direktur PT? Nah, kenapa di PT boleh ada terima gaji, di RUT, ketua, ada di koperasi itu? Nah ini sasaran koreksi kita. Barangkali kita akan masukkan nanti dalam judicial review mengenai undang-undang. Nggak rasional dalam bisnis seperti itu. Kalau keadaan kayak begitu terus, maka koperasi ini tidak menjadi badan usaha, menjadi soko guru nantinya. Ya ujungnya hanya buat hobi saja. Ya itu. Nah ini yang juga catatan dari Abi. Di awal reformasi, booming koperasi ini, karena ada kebijakan KUT dari Menteri Adi Sasono. Di mana-mana tumbuh gairah koperasi. Jadi pemerintah betul-betul berorientasi kepada rakyat. Dimudahkan. Ngerti ya? Cuma memang ada karakter orang yang membuat kebijakannya bagus, orangnya ngaco. Jadi muncullah kemudian kasus kredit macet. Jadi persoalannya bukan pada kebijakannya. Kebijakan yang populis kita perlukan, tapi pengelola koperasinya harus kita benahi. Paham ini? Nah, gara-gara itu maka orang was-was ngasih kredit mudah kepada, akibatnya apa? Muncullah dikur segala macam. Nah, ini penyakit lama. Jadi kita nggak bisa nyalahkan perbankan, walaupun juga dia tidak selalu benar. Nah, disinilah USP KOP kami harus masuk. Nah, dikaitkan dengan apa yang dalam sertifikat. Coba dibaca ujung. Bidang usahanya koperasi apa? Ujung tuh. Nah, jadi artinya siapa yang larang KOP kami jadi bank? Bank kelas kecil soal lain. Dia melaksanakan fasilitas, melaksanakan itu. Nih, kenapa habis singgung ini? Kita lagi sedih sebenarnya kalau bagi orang yang peka di Indonesia ini terhadap perekonomian kita. Melek-melek cek bahasa kita teh. Yang dibangun dari kecil itu. Bank Umum Koperasi Indonesia. Banknya koperasi. Sekarang dijual, saudara. Korea yang beli. Ini terjadi tengah bolong nggak di mata pemerintah ini? Betul. Ini harus kita rebut kembali itu. Ini soal perjuangan. Kalau si Korea bisa beli Bukopin, mengapa kita tidak beli? Mampu nggak kita beli? Mampu. Itu maksud Abi. Ini berarti apa? Bukopin sampai lepas ke tangan pihak asing, berarti nggak ada nasionalisme yang mengelola koperasi pada waktu terjadi transaksi itu. Betul. Bahkan disebut ada Bosowa di situ. Ya. Nih. Paham ini? Kalau tidak bisa juga kita beli keadaan mekanisme pasar, kita bikin sendiri, Bang. Betul. Karena nggak ada sekarang bank koperasi, mana bank koperasi? Dulu Bank Umum Koperasi namanya Bukopin, saudara. Bank Umum Koperasi Indonesia. Lah ini sesuatu yang menguntungkan. Makanya Korea habis-habisan dibeli. Ratusan ribu koperasi Indonesia. Kalau ditambah anggotanya. Berapa juta jadi nasabah di situ. Nah sekarang duitnya kemana larinya? Dia cuma modalin dikit, nggak lebih sampai 10 triliun gue lihat. Tapi jaringan perbankan ini. Paham ini? Ini sama aja lo beli tambang ujungnya ada sampinya. Paham tidak? Ini terjadi sekarang. Mau diganti logonya, dengar. Bukopin. Nah ini berbicara dalam konteks bukan cuma bisnis tapi nasionalisme. Paham tidak? Nih, nah Bukopin itu berkait dengan riwayat bagaimana umat Islam bergerak di sektor perekonomian di Indonesia. Paham ini? Nah, itu yang makanya Abi merekomendasikan adanya yang tadi berdasarkan sertifikat ini kita kembangkan menjadi ada usaha bank atau namanya Bank Umum. Ini gantinya Bukopin ini. Jadi kalau Bank Koperasi Kaum Muslimin Indonesia, disingkatnya apa itu? Bank KOP kami. Betul tidak? Betul.
Jadi nggak perlu sosial, jadi bank kop kami. Nih, masuk Abi berapa split sing dari sumber dari luar. 80.000 desa segala macam. Loh, kita bisa kalahkan. Nah, kita bisa. Dan Abi dengar dulu tanggal 10 Juni, Abang ada komunikasi dengan kantor Wapres. Ya. Intinya adalah bahwa kita harus pilihan tadi, merebut kembali Bukopin, kita beli lagi sahamnya. Kalau tidak, kita bikin sendiri yang lebih gede dari itu. Nih, nah, kalau ini sudah, nah, baru kita bisa ngomong bahwa koperasi adalah soko guru perekonomian Indonesia. Nah, sekarang sampai lebih pada closing statement. Ya. Sampai di sini, saudara cukup jelas. Nah, ini closing statement kita. Jadi koperasi sebagai bangun usaha di Indonesia yang keberadaannya secara eksplisit, secara khusus disebutkan dalam UUD 45 dalam konstitusi kita, sudah selayaknya ditempatkan sebagai program prioritas dalam pembangunan ekonomi di seluruh wilayah hukum NKRI. KOP kami memiliki tugas dan kewajiban konstitusional, yaitu untuk memperjuangkan tegaknya koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia melalui sebuah bentuk aktivitas bisnis dan investasi berwawasan syariat Islam yang dijalankannya. Ya. Jadi harus bisnis syariah. Jadi bukan kapitalistik. Instansi pemerintah dan aparatur negara lainnya termasuk lembaga perbankan dan otoritas moneter serta lembaga perizinan lainnya yang berwenang dan berkait sudah selayaknya memberikan bantuan dan dukungan kerjasama agar program bisnis dan investasi KOP kami bisa berjalan lancar dan mewujud dalam kenyataan. Nah, di ujungnya yang Abi ingin sampaikan, kalau begitu KOP kami punya peran strategis tidak di dalam mengangkat kembali harkat martabat bangsa dan rakyat Indonesia. Tadi Abang katakan, tidak mungkin kita bisa dikatakan negara kuat kalau pengangguran dan kemiskinan terus bertambah. Kita ingin. Jadi kalau KOP kami sekarang datang ini, melarat habis. Jadi KOP kami membawa peran sejarah. Dan kita mampu untuk itu. Nah, ini tergantung para pengelolanya. Paham Bapak di sini? Nih, jadi artinya KOP kami akan menjadi saluran terjadinya pemerataan kemakmuran di Indonesia. Dan kalau itu menjadi cita-cita kita bersama, maka keadilan sosial bagi seluruh Indonesia akan tumbuh dan mewujud tergantung bagaimana KOP kami eksis apa tidak. Pertanyaannya, saudara siap tidak berjuang untuk bikin itu? Saudara yang sekarang harus berjuang membuat KOP kami menjadi tegak. Nah, ini medan jihad kita, saudara. Ya, paham tidak? Abi kira itu yang dapat Abi sampaikan. Gak ada yang salah kesimpulan yang kita ambil ya. Mudah-mudahan bahasan kita ini akan menjadi inspirasi untuk siapapun yang mendengarkannya. Dan bahkan secara khusus tadi saudara pengawas mengatakan kita siap untuk mensupport negara ini. Untuk mengangkat negara kita yang katanya perekonomiannya kolaps. Ya, melalui kegiatan investasi besar-besaran. Baik melalui GVA kita, Joint Venture Agreement, maupun Joint Venture Investment kita dengan mitra bisnis kita di luar, ya, kita akan lakukan sebagai bagian rasa tanggung jawab kita terhadap masa depan negeri kita ini. Inilah cara KOP kami mengatakan NKRI harga mati. Bukan pada ngomong. Bukan pada, nah ini namanya kita betul-betul siap untuk itu. Kenapa? Karena kita Muslim. Kita anak keturunan cucu daripada Syarif Hidayatullah yang mengamanahkan, ya,
ingsun titip tajuk dan fakir miskin. Tajuk akidah fakir miskin adalah pengangguran dan kemiskinan. Abi kira itu yang dapat Abi sampaikan, dan sudah tentu seperti biasanya Abi mohon maaf kalau dalam penyampaian Abi ini ada kata-kata yang teu merenah, ya, mohon maaf. Ya, karena seperti itu harus kita sampaikan. Dan kemudian kalau ada data yang tidak tepat, yang tidak pas, kita akan siap untuk dikoreksi. Mudah-mudahan kajian kita malam ini memberikan manfaat nyata untuk siapapun juga, khususnya untuk kita di lingkungan Koperasi Kaum Muslimin Indonesia. Akhirnya, demikianlah yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Nasrul minallah wa watun qarib. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa, begitu jelas dan bisa kita pahami penjelasan dari guru kita semua. Semoga kita semua bisa melaksanakannya dengan baik, agar kita bisa mewujudkan cita-cita besar guru kita, leluhur kita, khususnya cita-cita kita semua. Mari sama-sama kita tutup pertemuan malam ini dengan pembacaan wal asri dan kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.